Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebelum kita memulai materi kita pada siang hari, silahkan kepada adik-adik, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Monggo. Saya izin bertanya, Ibu, saya izin. Oke, silahkan. Nama saya Sri Syafriana Mumtazah. Izin bertanya, Bu. Kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Mansur kan menggunakan sumber bil ma'thur. Lantas pertanyaannya, apakah di dalam kitab tafsir tersebut sama sekali tidak terdapat sumber pirainya atau bagaimana? Dan mengapa Imam As-Suyuti menggunakan sumber bil ma'thur? Apa yang melatar belakanginya? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Aski. Lanjut. Saya izin bertanya. Oke, silahkan. Kotrunada. Ya, saya laku Kotrunada izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf, izin off cam. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pandangan ulama terhadap Imam As-Suyuti dan kitabnya ini, kitab Ad-Dur Al-Mansur ini. Lalu apa yang melatar belakangnya beliau selalu menyebutkan yaitu dengan diriwayat. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Anak Kotrunada. Selanjutnya. Bu, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Siapa dulu? Kelebihan dan kekurangan kitab ini tuh apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Asna ya, Asna Marwa. Kelebihan dan kekurangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Siapa, Dek? Aisyah, Bu. Oke, Aisyah. Aisyah siapa ini? Aisyah Al-Khairi juga. Oke, silahkan. Pertanyaannya, apakah tafsir bil ma'thur itu efektif buat dijadikan rujukan pada zaman sekarang, Bu? Maksud saya, sedangkan terkadang permasalahan zaman sekarang itu sifatnya dinamis, juga lebih kompleks gitu ya, Bu. Biasanya kan kalau ada permasalahan-permasalahan baru, biasanya menurut imam ini kan berarti pakai biroi gitu. Gimana ya? Kalau misal pakai biroi kan biasanya kayak ada rukhsahnya gitu. Ya, intinya gitu, Bu. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, saya coba respon satu-satu ya. Sudah ada 4 penanya. Azki Syafrina, Anak Kotrunada, Hasna Marwa, dan Aisyah Al-Khairiyah ya. Saya izin share screen ya. Sebentar. Oke. Saya lupa belum share linknya ya. Nanti adik-adik bisa download sendiri. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur gitu ya. Karya Jalaluddin As-Suyuti. Sebetulnya namanya Abdurrahman bin Al-Kamal ya. Jalaluddin itu kan Jalal itu agung karena memang beliau itu menjadi tokoh yang luar biasa di masanya ya, yang kemudian dapat julukan ya Jalaluddin. As-Suyutinya itu adalah Asyut, salah satu daerah di Mesir ya. Oke, beliau lebih dikenal dengan Jalaluddin As-Suyuti.
Oke. Kalau tadi yang siapa tadi? Azki Syafrina menanyakan mengenai tafsir Jalaluddin As-Suyuti ini ya. Ad-Dur al-Manthur fi tafsir bil Manthur. Oke, kalau kita lihat memang dari judulnya itu sudah kelihatan ya. Jadi kitab tafsir ini itu mau dibawa kemana? Jadi dari judulnya sudah kelihatan sebetulnya. Ad-Dur al-Manthur fi tafsir bil Manthur. Yakni beliau melakukan penafsiran di aspek riwayahnya, ya, karena beliau menyampaikan fit tafsir al-Ma'thur. Maaf, iya betul, fit tafsir al-Ma'thur ya, ad-Dur al-Manthur fit tafsir bil Ma'thur. Kemudian kalau pertanyaan Azki Syafrina itu, kenapa beliau kok bil Ma'thur gitu ya, tidak bil Ra'i? Apa yang menjadi alasannya gitu ya? Oke, coba kita lihat dari awal misalnya ya. Ini di jilid 1 ya. Misalnya ini masih surah Al-Fatihah ya. Misalnya ini nih, ini saja deh. Ini kan termasuk surah Al-Fatihah ya. Ini misalnya ya, saya baca ya. Suratul Fatihah Makkiyatun wa ayatuha sab'un. Jadi ini merupakan surah Al-Fatihah. Surah ini turun di Mekah gitu ya, sebelum Nabi berhijrah, dan ayatnya ada 7. Oke ya. Nah, di sini beliau memang langsung akhraja Abd bin Humaid fi tafsirihi an Ibrahim. Kemudian wa akhraja dan seterusnya ya. Wa akhraja al-Wahidi fi asbabin nuzul wa Tha'labi fi tafsirihi an Ali radhiyallahu anhu nazalat Fatihatul Kitab di Makkah gitu ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa ini dikeluarkan oleh Al-Wahidi di dalam karyanya Al-Wahidi Asbabun Nuzul. Begitu juga Tha'labi juga mengatakan di dalam kitab tafsirnya, fi tafsirihi, yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Nazalat, berarti kalau hanya sampai Ali bin Abi Thalib ini bukan hadis ya, tapi kaul sahadah. Ini kan berhentinya sampai pada Ali. Kalau berhenti di Ali, berarti di situ kaul sahabat. An Ali radhiyallahu anhu qala nazalat Fatihatul Kitab di Makkah. Jadi Fatihah itu turunnya di Mekah sebelum Nabi Muhammad berhijrah dan seterusnya ya. Jadi wa akhraja dan begitu terus sampai selesai, sampai juz 30 ya. Begitu juga ini misalnya ya. Ini masih mendiskusikan Mekah apa Madinah ya. Wa akhraja Waqi wal Faryabi fi tafsirihima wa Abu Ubaid fi fadailil Quran wa Ibnu Abi Syaibah fil ini di dalam kitabnya ya. Wa abad, kirain ini ya namanya musannif ya, musannif kitabnya, tapi ini apa? Fil Munsif wa Abd bin Humaid wa Ibnul Munzir fi tafsirihi. Jadi menariknya kitab tafsir ini, kalau tadi ada yang menanyakan kelebihan ya. Jadi menariknya kitab tafsir ini itu disebutkan kitabnya. Jadi begini misalnya ya. Wa Abu Ubaid fi fadailil Quran. Jadi sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Ubaid di dalam karyanya, yakni Fadailul Quran, Fadailul Quran ya. Begitu juga Ibnu Abi Syaibah di dalam karyanya Al-Munsif, atau Abd bin Humaid dan Ibnu Munzir di dalam kitab tafsirnya. Berarti kita nanti merujuk saja ke penafsiran Ibnu Munzir di dalam kitabnya ya. Wa Abu Bakar bin Al-Ambari fi Kitabil Masahif. Gitu ya. Jadi yang menjadi kelebihan diantaranya ya,
itu adalah beliau ketika menyebutkan wa akhraja itu beliau menyampaikan itu diambil dari mana gitu ya. Mungkin kalau bahasa adik-adik ya ada footnote-nya, atau mungkin kalau ini kan footnote kan catatan kaki ya. Kalau di body note itu kan namanya in-note. Nah, ini ada in-note-nya. Jadi jelas. Oh, ini diambil dari kitab ini diambil dari kitab ini. Ini menjadi kelebihannya. Terlepas beliau memang terkadang tidak konsisten. Jadi itu juga menjadi kekurangannya. Jadi kadang menyebutkan, oh ini ada di dalam kitab ini, oh ini ada di dalam kitab ini. Tapi di sisi lain juga kadang beliau nggak menyebutkan. Oke. Nah, di sini baru an Mujahid. Nah, kalau berhenti di Mujahid, berarti ini qaulul tabi'in. Mujahid itu generasi tabi'in ya. Qala nazalat Fatihatul Kitab bil Madinah. Jadi kalau tadi yang Ali bin Abi Thalib itu mengatakan nazalat Fatihatul Kitab bil Mekkah, bil Makki. Kalau di sini itu Fatihatul Kitab bil Madinah. Kemudian di bawah lagi wa akhraja Waqi' fi tafsirihi an Mujahid nazalat Fatihatul Kitab bil Madinah, di Madinah. Wa akhraja Abu Bakar bin Al-Ambari fil Masahif an Qatadah qala nazalat Fatihatul Kitab di Mekkah. Nah, di sini beliau tidak melakukan tarjih memang. Tidak mengunggulkan. Artinya terus yang benar yang mana? Kira-kira begitu ya. Mekah atau Madinah gitu. Jadi yang kemudian kata Azki tadi, kenapa kok beliau tidak memberikan pandangannya gitu ya? Tidak melakukan penafsiran secara birra'i, melakukan analisa nalar. Berbeda dengan tafsir Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran karya Imam At-Tabari, sama-sama birriwayah. Tapi Imam At-Tabari melakukan tarjih, sehingga kitab tafsirnya tidak hanya birriwayah, tapi juga birra'i. Tapi lebih dominan birriwayah. Nah, kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti ini tidak melakukan itu. Jadi ini pure, murni birriwayah. Sama sekali tidak ada pendapatnya beliau. Semuanya diambil merujuk pada hadis, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan kaul sahabah, atau yang dikenal dengan asar ya, Al-Quran dengan kaulnya tabi'in, begitu juga dikenal dengan asar ya, jadi asar itu kaul sahabah ataupun kaul tabi'in. Jadi penafsiran ini betul-betul pure bil ma'thur. Kalau Aski menanyakan kenapa kok beliau tidak menampilkan birra'i, mohon maaf. Kenapa? Sebetulnya di dalam bukunya beliau tidak menyampaikan itu ya. Kalau di dalam muqaddimahnya beliau hanya menyampaikan ini, bahwa memang untuk fit tafsir bil ma'thur ya. Hanya saja memang kalau kita melihat karya ya, kalau kita merujuk pada karya atau misalnya kita lihat langsung di kitabnya ya, sebentar di awal-awal ya. Bentar. Nah, di sini sebentar. Nah, kalau kita lihat ya, karya-karya beliau, itu kan beliau menyampaikan ya, sama niyata asyara. Jadi ada 18 karya khusus untuk kajian tafsir. Bisa jadi ini asumsi ya, asumsi pembaca. Jadi sebetulnya Imam Jalaluddin As-Suyuti sendiri di dalam Ad-Dur al-Mansur tidak menyampaikan ya, kenapa tafsirnya itu tidak ada birra'inya, tapi bil ma'thur. Nah, kalau kita lihat beberapa karya-karya beliau, misalnya ya, Al-Iqlil fi Istimbatit Tanzil. Ini penafsiran ayat Al-Quran juga. Jadi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja Al-Iqlil ini fi Istimbatit Tanzil, ini penafsirannya dengan birra'i. Gitu ya. Jadi gini mungkin ya.
karena memang beliau nggak menyampaikan itu ya, jadi asumsi menurut pembaca ya, bisa jadi beliau itu memang menyuguhkan kitab tafsir ada yang khusus untuk nuansa bil ma'thur. Kalau adik-adik ingin melihat nuansa bil ra'yinya, cobalah tengok di kitab lain, Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Jadi beliau memang ada kitab tafsir yang fokusnya biriwayah saja, supaya lebih fokus ke aspek riwayahnya gitu ya. Jadi tidak tercampur dengan birra'yinya. Sementara yang Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil ini penafsiran yang memang dominasinya adalah birra'yi, bukan birriwayah. Atau misalnya ada juga tafsir Jalalain. Ada kan dulu di pesantren belajar tafsir Jalalain ya. Itu tafsir Jalalain juga birra'yi. Tapi nuansa coraknya adalah bahasa gitu ya. Hanya saja dia tidak tahlili tapi ijmali karena singkat ya. Nah, di situ coraknya bahasa kalau tafsir Jalalain ya. Jadi bisa jadi beliau memang beliau menafsirkan di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an karena beliau sangat produktif dan karyanya sangat banyak. Jadi beliau disesuaikan dengan slotnya masing-masing gitu ya. Ada kitab tafsir yang nuansanya birriwayah murni, khusus birriwayah. Ini loh kitab tafsirnya gitu ya. Namanya Ad-Dur al-Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Ada juga yang birra'yi. Ini loh Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil. Tapi ini lebih kepada fikih ya. Birra'yinya lebih ke fikih. Ada juga birra'yinya lebih kepada bahasa. Tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua Jalal ya. Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya, karena gurunya meninggal sebelum karyanya selesai, kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan nuansa bahasa gitu ya. Jadi bisa jadi itu alasannya ya, karena memang beliau ingin yang satu misalnya juga yang disuguhkan dengan bahasa dan lain sebagainya ya. Ini juga ada karya lain seperti Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini aspek ulumul Qurannya itu ada di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sementara kalau Turjumanul Quran, jadi Ad-Dur al-Manthur ini kan ringkasan dari Turjumanul Quran ya. Hanya saja memang Turjumanul Quran itu manuskripnya tidak ketemu deh. Jadi kitab tafsir ini kan ditulis di abad 9. Sekarang abad 15. Berarti 6 abad yang lalu. Gitu ya. Nah, manuskrip atau naskah yang ditulis langsung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini sampai sekarang belum ketemu naskahnya. Atau yang lebih dikenal dengan manuskrip ya. Manuskripnya nggak ketemu. Makanya kemudian kalau adik-adik nanya apa bedanya Turjumanul Quran dan Ad-Dur al-Manthur di aspek hadisnya misalnya atau mungkin sanadnya misalnya, itu kita tidak bisa membandingkan ya, karena memang Turjumanul Qurannya itu tidak ada, belum ketemu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di muqaddimahnya, beliau memang menyampaikan bahwa tujuan meringkas dari Turjumanul Quran ke Ad-Dur al-Manthur ini karena beliau melihat bahwa masyarakat pada saat itu lebih suka sesuatu yang ringkas. Ya, jadi beliau melihat bahwa sebagian mereka itu suka dengan sesuatu yang ringkas, yang kemudian ini kata beliau ya, waragbatihim fil iktisar ala mutunil ahadits dunal isnad wa tatwilihi dan seterusnya ya. Makanya kemudian ini hadzal mukhtasyaran fihi ala mutunil athar. Jadi beliau itu kemudian meringkas karena memang masyarakat pada saat itu lebih suka dengan sesuatu yang ringkas. Sama juga dengan dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang juga begitu. Karya-karya ketika merujuk kepada hadis yang diambil perawi pertama saja diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas gitu ya, tidak ditampilkan sanad secara utuh. Gitu ya. Makanya kemudian beliau meringkas dari Turjumanul Quran ke Ad-Dur al-Manthur fi Tafsir Ibnu Manthur. Hanya saja kalau kita ingin melihat sanad secara utuhnya, karena kalau kita lihat di Ad-Dur al-Manthur kan sanadnya nggak lengkap ya. Nah, kalau kita ingin melihat sanad secara lengkapnya, karena Turjumanul Qurannya nggak ada, ini yang kemudian menyulitkan pembaca ya, dan itu menjadi kekurangan tentunya. Jadi kalau tadi siapa yang menanyakan ya? Aisyah ya? Mohon maaf, Hasna ya. Hasna menanyakan kelebihan dan kekurangan. Di antara kekurangannya adalah sanadnya tidak lengkap. Oke, ini tadi muqaddimahnya ya. Falamma allaftu kitab turjumanil Quran wa huwa at-tafsir al-musnad an Rasulillah wa ashabihi radhiyallahu anhum dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat sanadnya memang tidak lengkap. Misalnya tadi ini, wa akhraja al-Wahidi fi asbabin nuzul wa Tsa'labi fi tafsirihi an Ali. Nah, langsung Ali. Jadi nggak yang Tsa'labi dari siapa, kemudian orang tersebut dari siapa lagi, dari siapa, yang kemudian sampai pada Ali. Nah, itu beliau tidak menampilkan itu. Jadi beliau hanya mengambil ekor dan kepalanya gitu ya. Jadi badannya malah nggak ada gitu ya. Ekornya itu berarti ini dia karena mengambil dari kitabnya Al-Wahidi, yakni Asbabun Nuzul, dan kitab tafsirnya Ats-Tsa'labi, dan itu diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa ya, jadi kalau saya melihat memang beliau itu karena karyanya sangat banyak, kitab tafsirnya itu tidak hanya Ad-Dur al-Manthur, tapi ada Al-Iqlil gitu ya, ada juga tafsir Jalalain yang tentunya memang beliau sengaja menyuguhkan penafsiran ini sesuai dengan slotnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau bil ma'thur ini loh ada saya buat gitu. Yang memang khusus fokus untuk bil ma'thur saja supaya memudahkan pembaca untuk merujuk beberapa literatur kitab tafsir. Kalau kamu ingin melihat bagaimana aspek birra'yinya di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, ini loh ada Al-Iqlil fi istinbatit tanzil. Ini nuansa fikih, kamu boleh merujuk di situ. Ini memang khusus untuk berra'yi yang nuansa ahkam. Kalau kamu ingin melihat lughahnya, aspek bahasanya, tapi memang ijmali ya, itu cobalah merujuk tafsir Jalalain dan seterusnya. Begitu Aski? Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Kemudian pertanyaannya anak Putratun Nada ya. Bagaimana pandangan ulama? Oke, coba kita lihat di muqaddimahnya ya. Ta'rif bihada tafsir, oke bukan. As-Suyuti mufassiran. Ini juga bukan. Sebentar, kira-kira ada nggak di muqaddimahnya? Ini juga bukan ya. Nah, ini yang hidup semasa dengan As-Suyuti ya. Yang hidup semasa dengan As-Suyuti. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adik-adik mungkin sudah familiar ya dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa beliau? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini orang-orang yang hidup semasa beliau ya. Ada Ibnu Fadlullah kemudian juga ada ini ya, As-Sakhawi dan lain sebagainya ya. Ini orang-orang yang hidup di masa Asrus Suyuti.
Oke, kalau di dalam kitab tafsir ini tidak disebutkan bagaimana pendapat para ulama gitu ya di masanya mengenai Jalaluddin As-Suyuti. Tapi kalau kita melihat ya, ketokohan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu luar biasa sekali gitu ya. Luar biasa sekali. Misalnya ya, seperti Az-Zahabi di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirunnya, atau Ali Iyazi di dalam kitab Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum juga ya. Beliau juga mengakui ya ketokohan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karena bayangkan saja ya, beliau mampu menulis kitab sampai 600 karya. Bayangkan ya, 600 karya. Kalau waktu itu Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib itu 200 karya. 200 karya itu kalau kita simulasikan, di situ kan Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan beliau menulis dari bulan Rajab sampai pertengahan bulan Ramadan, itu beliau menulis sebanyak 872 halaman. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung, itu kemarin waktu itu 872 atau 827 ya. Pokoknya depannya 800 sekian halaman gitu ya. Nah, kalau pas kita bagi, berarti sehari itu 11 halaman. 11 halaman menghasilkan 200 karya. Coba bayangkan kalau 600 karya, itu bagaimana gitu ya. Bagaimana ketokohan beliau ini. Jadi memang siapa yang tidak kenal Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Karya-karya beliau banyak yang dijadikan rujukan sebagai pegangan dalam beberapa mata kuliah ataupun di pondok pesantren ya, tafsir Jalalain. Begitu juga di pesantren-pesantren belajar usul fikih pakai al-ashbah wan nadhair ya, dan lain sebagainya ya. Nah, di adik-adik belajar ulumul Quran juga yang dirujuk al-itqan fi ulumil Quran. Jadi karya-karya beliau itu cukup populer juga ya, cukup populer dan menjadi rujukan dan sebagai pegangan di beberapa mata kuliah ataupun pelajaran-pelajaran di waktu di pesantren ya. Itu jadi ketokohan beliau itu luar biasa. Sampai menulis karya sebanyak 600 itu ya, sehingga beliau itu menulisnya itu dari umur 17. Kita umur 17 itu belum belum lulus SMA ya. Kita lulus SMA itu umur 18. Nah, beliau itu sudah nulis. Nah, kita dituntut nulis itu baru di lulus S1, kira-kira begitu ya. Ketika mau pingin lulus S1, kamu harus nulis. Kalau nggak nulis, kamu nggak bisa dapat gelar gitu ya. Nah, kalau beliau di usia 17 sudah menulis. Ini yang perlu kita contoh ya. Yang perlu kita contoh. Jadi memang menulis itu kerja untuk supaya bisa dikenang oleh sejarah. Jadi kalau adik-adik ingin dikenang oleh sejarah, ya menulislah, kira-kira begitu ya. Kita bisa mengenal Jalaluddin As-Suyuti, kita bisa mengenal Imam Al-Bukhari, kita bisa mengenal Imam Muslim, dan lain sebagainya ya. Itu karena dia punya karya. Kalau tidak punya karya, ya udah tergerus oleh waktu, kira-kira begitu ya. Jadi makanya kalau kita melihat Profesor Quraish Shihab, meskipun beliau dengan kesibukannya ya, tapi beliau juga sangat produktif. Ini yang perlu kita tiru semangatnya ya. Jadi memang harus menulis ya, harus menulis. Jadi nanti menulisnya jangan hanya untuk skripsi saja ya. Bahkan bagus sekali kalau adik-adik semester 4 itu sudah mulai menulis ya. Karena sekarang itu tantangan akreditasi itu diminta penelitian mahasiswa itu mana? Itu ditanya ya, penelitiannya mahasiswa itu mana? Itu ya anak qatrun nada ya. Jadi kalau kita merujuk pada muqaddimahnya memang tidak ada bagaimana pandangan ulama pada masa itu. Tapi kalau qatrun nada coba baca yang At-Tafsir wal Mufassirun atau Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, yang memang beliau itu mengkaji
tafsir dari era klasik sampai kontemporer gitu ya. Yang kemudian beliau menilai masing-masing tafsir sama mufassirnya ya, dinilai oh ini kitab tafsir ini kurang ada sisi kekurangannya, tapi ada aspek kelebihannya. Dan beliau juga mengatakan oh As-Suyuti ini berhasil menuliskan sampai 600 halaman dan lain sebagainya. Itu menurut pandangan ulama-ulama belakangan ya, melihat bagaimana As-Suyuti ini sangat produktif di dalam menulis berbagai ilmu pengetahuan ya. Kalau sekarang itu sangat jarang sekali ya orang-orang seperti ulama-ulama kita ya. Jadi kalau kita kan S1 IAT, S2 IAT, S3 IAT, malah itu yang harus linear. Kalau ada ingin jadi guru besar, profesor, itu aturannya kuliahnya harus linear gitu ya. Misalnya begitu. Jadi kita itu karena tuntutan aturan juga ya. Jadi linearitas itu harus. Nah, kalau ulama kita dulu mempelajari berbagai hal ya. Ahli filsafat, ahli dalam waktu bersamaan dia ahli fikih, dalam waktu bersamaan ahli hadis dan lain sebagainya. Begitu ya, anak keturunan nada ya. Jadi kalau dalam konteks sekarang orang-orang seperti As-Suyuti itu sangat jarang ya. Kemudian merespon pertanyaannya Hasna Marwa ya, berkenaan dengan apa ini ya? Tulisannya kecil ya. Tadi ya. Hasna? Iya, Ibu. Menanyakan biriwayah kenapa tadi ya? Itu bukan pertanyaan saya, Bu, kayaknya. Oh, bukan ya. Tadi Hasna Marwa menanyakan apa? Saya tadi nanya kelebihan dan kekurangan kitab. Oh, kelebihan dan kekurangan kitab biriwayah gitu ya? Nggak ada biriwayah sih, Bu. Oke, jadi merespon pertanyaannya Hasna Marwa mengenai kelebihan dan kekurangan, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Di antara kelebihannya, beliau mampu menyuguhkan kitab tafsir dengan nuansa biriwayah. Ini sebuah karya yang luar biasa sekali. Jadi kalau adik-adik nih misalnya nanti ketika menulis sebuah karya, atau misalnya nanti adik-adik ketika sudah lulus S1 kemudian diminta mengajar gitu ya, yang kemudian ingin merujuk pada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan kaul sahabat, Al-Quran dengan kaulnya tabi'in, itu bisa merujuk kitab tafsir ini. Gitu ya. Jadi karena kitab-kitab tafsir di era kontemporer itu tidak banyak ya, penafsiran yang dengan nuansa biriwayah, dominasi biriwayah ya, itu tidak banyak. Jadi kalau ingin melihat aspek biriwayahnya, lihatlah tafsir Ad-Dur Al-Mansur atau tafsir At-Tabari ya, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, atau tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita bisa melihat orang sahabat siapa? Ibnu Abbas itu ketika menafsirkan ayat tersebut itu gimana, misalnya begitu ya. Atau di era tabi'in itu termasuk mufassir yang cukup banyak menafsirkan itu seperti Mujahid. Nah, Mujahid itu gimana ya nalar berpikirnya ketika menafsirkan Al-Quran. Misalnya Hasna ingin menulis, ingin melakukan penelitian ya, nalar ijtihad Ibnu Mujahid di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Misalnya begitu ya judul penelitiannya. Nah, nanti Hasna bisa menelusuri penafsiran Ibnu Mujahid itu gimana sih? Nah, itu bisa merujuk pada tafsir-tafsir Ad-Dur Al-Mansur ya. Tadi kan misalnya tadi Mujahid mengatakan ini ya, misalnya ya. Wa akhraja Waqi' fi tafsirihi an Mujahid. Berarti kan ini tafsirnya Mujahid. Nah, kenapa kok Mujahid itu menafsirkan Fatihah itu turun di Madinah gitu ya? Padahal seperti Ali bin Abi Thalib yang memang sahabat ya, itu bilangnya Fatihah itu turun di Mekah dan seterusnya ya.
itu bisa merujuk pada tafsir-tafsir birriwayah. Kalau Hasna merujuk pada tafsir birra'i, tidak banyak mendapatkan ya informasi itu. Gitu ya. Jadi itu kelebihannya. Kelebihannya tafsir birriwayah, kita bisa melakukan analisa atau mengkaji lebih mendalam ya. Bagaimana tafsir-tafsir di era Nabi, tafsir di era sahabat, tafsir di era tabi'in, dengan menelusuri pendapat-pendapat beliau-beliau itu. Tentunya merujuknya pada tafsir-tafsir birriwayah. Karena bagaimanapun juga, era Nabi, era sahabat, era tabi'in itu kan menjadi periode awal ya, di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kelebihannya. Di sisi lain juga kelebihannya, beliau menampilkan ini diambil dari mana. Ini kayak tadi ya, wa akhraja ad-Daruqutni wa sahhahahu wal Baihaqi fis Sunan. Nah, disebutkan berarti ini di dalam kitab sunannya atau di dalam kitab Fadhailul Quran ataupun yang lain. Jadi disebutkan rujukannya diambil dari mana. Tapi memang pada saat yang bersamaan kekurangannya dia tidak konsisten. Gitu ya, jadi tidak konsisten. Beliau tidak konsisten di dalam menyebutkan ini diambil dari rujukan mana. Jadi pada saat yang bersamaan ada kelebihannya, pada saat yang bersamaan dia karena tidak konsisten, jadi itu menjadi kekurangannya. Kemudian di sisi lain juga, ini juga merespon pertanyaannya Aisyah ya, dan ini juga menjadi kekurangan. Jadi tafsir birriwayah ini tentunya kenapa dalam era sekarang ya abad 21 ini di era kontemporer tafsir birriwayah itu tidak dipilih ya, tidak dilakukan oleh para pengkaji tafsir. Kenapa tidak? Mereka ketika menafsirkan ayat Al-Quran, misalnya Quraisy Shihab, kenapa ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran kok tidak birriwayah saja ya, tapi kok birra'i gitu ya. Jadi dalam era kontemporer seperti ini, penafsiran yang lebih banyak diminati itu tafsir birra'i, gitu ya, bukan birriwayah. Karena apa? Karena dianggap ketika tafsirnya birriwayah, lebih dominan birriwayah, itu tidak banyak merespon permasalahan dalam konteks sekarang. Gitu ya. Karena penafsiran birriwayah itu kan qaulus sahabah, qaulut tabi'in, tentunya disesuaikan dengan zaman mereka gitu ya. Sementara zaman sekarang itu sudah sangat kompleks permasalahan kita ini tuh ya. Apalagi dalam konteks sekarang semuanya sudah serba digital ya. Uang digital itu udah banyak sekali. Nah, kalau kita hanya menyandarkan qaulus sahabah, qaulut tabi'in, ya para sahabat ataupun tabi'in tidak ada merespon tentang itu. Apa aspek riba di dalam uang digital itu? Ya, mereka tidak akan mendiskusikan itu gitu ya. Atau misalnya ada tentang misalnya ya, contohnya ketika di Brebes itu ada ibu yang menggorok membunuh anaknya. Ya, padahal anaknya masih kecil gitu ya. Nah, itu kan tidak ada para sahabat mendiskusikan tentang itu ya. Misalnya di ayat Al-Isra itu ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena khawatir miskin. Kan begitu ya? Nahnu narzuquhum. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka. Nah, kalau kita hanya menyandarkan penafsiran di era sahabat, di era tabi'in gitu ya, ya penafsirannya simpel. Sementara dalam konteks sekarang seperti ibu-ibu yang di Brebes itu, dia menggorok anaknya itu karena dia nggak tega melihat anaknya sakit yang berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Jadi dia itu nggak tega. Makanya caranya biar dia nggak ngerasain sakit, yuk dibunuh sekalian gitu ya. Jadi digorok anaknya itu dan dia tidak merasa bersalah setelah menggorok anaknya itu ya. Nah, ini yang kemudian sementara Al-Quran itu harus terus bisa merespon. Al-Quran bunyinya hanya khasyata imlaq, khawatir miskin. Nah, kalau khawatir seperti ibu tadi gimana? Kan nggak ada di dalam Al-Quran ya. Khawatir anaknya sakit yang berkepanjangan, kan nggak ada di dalam Al-Quran.
Tapi kan kita bisa mengambil satu ayat ini, kemudian kita lakukan apa? Menafsirkan secara birra'yi ya. Secara birra'yi. Jadi begitu ya. Memang tafsir birriwayah itu di sisi lain ada kelebihannya. Tapi di sisi lain ada kekurangannya. Kekurangannya ya diantaranya untuk dalam konteks saat ini penafsiran birriwayah tidak banyak bisa merespon permasalahan di era saat ini gitu. Apalagi sekarang ya, yang tadi saya sampaikan ya, masalah itu luar biasa sekali, banyak sekali ya. Ada lagi deh yang mau ditanyakan? Jadi di sisi lain ada kelebihan, di sisi lain ada kekurangan. Tinggal kita ingin sasarannya siapa saja sih, gitu ya. Misalnya nih adik-adik baca tafsir Al-Maraghi. Saya kalau melihat tafsir Al-Maraghi kok simple banget ya, singkat, sederhana, misalnya begitu ya. Nah, tapi kan memang tujuan mufasirnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni dalam hal ini adalah Al-Maraghi ya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tujuannya supaya tafsirnya itu dijadikan sebagai konsumsi masyarakat umum, gitu ya. Makanya tafsirnya simple. Kalau adik-adik para pengkaji tafsir, ya tafsir ini masih simpel banget. Saya cari untuk apa merujuk untuk referensi di tulisan skripsi saya, nggak banyak membahas Al-Maraghi. Ya memang karena memang Al-Maraghi nulis tafsir tujuannya sasarannya untuk masyarakat awam. Tapi dengan keragaman tafsir ya, ada yang simple, ada yang lengkap, ada yang nuansanya fikih, ada yang nuansanya filsafat, ada yang nuansanya bahasa, ada yang nuansanya birriwayah murni, ada yang nuansanya ini itu dan lain sebagainya ya. Tentunya ini menjadi rahmat. Jadi adik-adik kalau ingin melihat aspek birriwayahnya, rujuklah kitab-kitab tafsir yang menggunakan birriwayah. Kalau ingin melihat aspek fikihnya, rujuklah kitab-kitab tafsir yang nuansa fikih gitu ya. Karena sekali lagi keilmuan manusia itu tidak ada yang sempurna. Artinya kita kan hanya hanya mampu ya menguasai beberapa ilmu saja gitu ya. Tidak bisa menguasai berbagai ilmu pengetahuan ya. Itu karena keterbatasan manusia. Jadi memang sebuah karya pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sebetulnya kita sebagai perempuan ya, itu harusnya memang kalau kita lihat dalam konteks di Indonesia, yang menulis tafsir 30 juz itu belum ada yang perempuan ya. Belum ada yang perempuan. Kalau tafsir Kementerian Agama itu ada ya, Profesor almarhum ya, Profesor Huzaimah. Tapi kan di situ tim ya, bukan ditulis sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat mufasir Indonesia itu yang 30 juz dari yang pertama ya, Turjumanul Mustafid karya Abdurrauf As-Singkili itu dari Aceh ya. Itu cowok. Mahmud Yunus. Kemudian ada misalnya di Jawa Al-Idris karya Kiai Bisri Mustafa. Kemudian apa lagi? Tafsir Hamka Al-Azhar cowok juga. An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi cowok juga. Quraisy Shihab cowok juga. Kementerian Agama semua cowok, ceweknya satu, gitu ya. Jadi memang terkadang memang ya penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu untuk ketika membahas ayat-ayat perempuan itu agak karena yang membahas itu kan laki-laki ya, sehingga kajian-kajian gender itu juga menjadi kajian yang diminati juga ya oleh kelompok tertentu karena melihat penafsiran-penafsiran kebanyakan itu dari kelompok laki-laki sehingga ketika membahas ayat-ayat perempuan itu sesuai dengan pengalaman laki-laki. Kira-kira begitu ya. Harusnya kan kalau menafsirkan ayat perempuan ya disesuaikanlah dengan pengalaman perempuan misalnya begitu ya. Misalnya ketika ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini misalnya begitu ya. Perempuan itu memang di situ menyusui, melahirkan, menyusui gitu ya. Di situ disebutkan
haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna ya, karena dihitungnya hamil 9 bulan dan dilanjutkan mengasuhnya ya, menyusui yang kemudian 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi ibaratnya hamilnya itu 6 bulan ya, karena minimal kan 6 bulan ya. 6 bulan terus ditambah 2 tahun menyusui. 24. 2 tahun itu betul ya? 24 ya? 24 bulan ya. 24 bulan terus ditambah yang hamil itu ya. Tapi kalau yang wal walidatu yurdi'na itu hanya untuk yang menyusui saja ya, tidak melahirkan. Mohon maaf. Jadi misalnya ketika ayat wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini ya, bahwa perempuan itu di situ diminta menyusui selama 2 tahun gitu ya. Nah, kalau yang menafsirkan laki-laki tentunya kan disesuaikan dengan pengalaman laki-laki ya. Pengalaman melihat tentunya ya. Nah, bagaimana dengan pengalaman perempuan yang dimana perempuan itu sebagai subjek yang langsung menyusui anak tersebut. Makanya terkadang ada laki-laki yang memang menyalahkan sepenuhnya ketika seorang ibu dia cuma bisa menyusui 1 bulan pertama misalnya ya, karena ASI-nya tidak keluar dan lain sebagainya ya, itu disalahkan sepenuhnya kepada perempuan dan seterusnya ya. Artinya itulah yang kemudian muncullah kajian gender ya. Jadi karena ayat-ayat Al-Quran kebanyakan yang menafsirkan itu adalah laki-laki yang kemudian akhirnya disesuaikan dengan pengalaman laki-laki. Makanya muncullah mufasir perempuan ya. Tapi di sini mereka menafsirkannya tidak lengkap 30 juz ya. Dan ini menjadi motivasi kita semua ya, bahwa kitalah yang sebagai generasi penerus ya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Begitu kira-kira. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Untuk kitab tafsir Ad-Dur Al-Manthur fi Tafsir bil Ma'thur. Oh iya. Saya mau menampilkan ini ya. Jadi kalau memang kalau adik-adik menanyakan kan mazhabnya Syafi'i ya, apakah beliau di situ menyebutkan qala asy-Syafi'i? Tidak. Jadi begini ya, mengidentifikasi beliau bermazhab apa? Karena memang di sini beliau beriwayah murni. Syafi'i kan generasi setelah tabi'in ya. Itu kita misalnya gini. Wa akhraja ad-Daruqutni wa sahhahahu wal Baihaqi fi Sunan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Kalau sampai pada Rasulullah ini hadis, begitu ya. Kalau hanya sampai pada tadi misalnya an Mujahid qala, berarti ini qaul tabi'in. Oke, di sini beliau menyampaikan idza qara'tum alhamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, maka bacalah bismillah. Karena apa? Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, kalau kita melihat ini menunjukkan bahwa beliau itu Syafi'i. Karena Syafi'i itu pendapatnya Fatihah itu, mohon maaf, Bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua baru Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menurut Syafi'i. Makanya kita kategorikan, oh Jalaluddin As-Suyuti itu bermadhabnya Syafi'i. Kira-kira begitu ya. Jadi bukan kemudian di sini beliau menampilkan pendapat Syafi'i, karena kan di sini hanya mengakomodir biriwayah ya. Qaul sahabat, qaul tabi'in, hadis Nabi, dan juga penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Tapi untuk mengidentifikasinya seperti tadi ya, ini masuk kategorinya Syafi'i. Tapi yang menarik, beliau juga terkadang tidak Syafi'i. Misalnya ya, ini masih di jilid pertama ya, di surah Al-Baqarah, yang hatta yadhurna itu ya. Nah, di sini wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Nah, di sini beliau mengambil akhraja Ibnu Jarir fi wal Baihaqi fi sunanihi, di Sunan Al-Baihaqi ya. Ani bin Abbas, berarti ini qaul sahabah ya. Menurut pendapatnya Ibnu Abbas bahwa wala taqrabuhunna hatta yadhurna itu adalah minad dam.
Jadi seorang istri kan tidak boleh bergaul ya sampai dia suci. Nah, sucinya di sini apakah hanya sampai terputus darahnya atau harus suci, harus mandi? Nah, di sini beliau mengutip apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang ada di Sunan Al-Baihaqi, bahwa di situ hanya sampai pada minadam. Begitu juga ini, wa akhraja Abdur Razzaq dan seterusnya ya, an Mujahid. Nah, Mujahid ini berarti qaul tabi'in ya. Nah, Mujahid ini mengatakan wala taqrabuhunna hatta yadhurna hatta yanqati'u ad-dam. Hanya sampai pada terputus darahnya. Jadi terputus darahnya sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi, tapi belum sempat mandi. Misalnya belum sempat mandi karena lampunya mati, sehingga enggak ada air misalnya ya. Nah, kalau menurut ini riwayat menurut qaul Mujahid, qaul tabi'in ya, itu hanya sampai pada terputus darahnya. Ini menunjukkan bahwa beliau itu kalau yang tadi bismillah merujuk pada riwayat atau qaul benar ya, hadis Nabi tentang itu bagian daripada surah Al-Fatihah, berarti itu sesuai mazhab Syafi'i. Sementara kalau di ayat ini, kalau ini berarti mazhab Hanafi ya. Hanafi itu bahwa tidak harus mandi, yang penting terputus darahnya. Artinya tidak lagi keluar darahnya. Ini artinya beliau tidak selamanya ternyata ya, meskipun beliau bermadhab Syafi'i, karena Mesir itu kan Syafi'i ya. Meskipun beliau bermadhab Syafi'i, tapi terkadang di dalam menafsirkan, beliau tidak selamanya Syafi'i. Terkadang juga beliau menampilkan qaul sahabat ataupun tabi'in, di mana qaul itu memang menjadi pegangan madhab di luar Syafi'i. Kira-kira begitu ya. Sementara kalau aliran sunninya, aliran kalamnya itu beliau beraliran sunni. Terlihat di ayat misalnya yang ila rabbiha nadhirah ya. Di juz 8. Juz 8 kalau di Al-Qur'an juz 29 ya. Di 300. Nah, ini nih. Kan di sini ila rabbiha nadhirah tanzuru ila Allahi nadhirah. Bahwa orang muslim itu nanti akan bisa melihat Allah dengan penglihatan yang sangat ya, yang betul-betul melihat gitu ya. Jadi tidak membenarkan pendapat yang mengatakan bahwa orang muslim nggak mungkin nggak bisa melihat Allah di surga nanti. Itu pendapatnya Mu'tazilah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ini kalau puasa-puasa kan jadinya agak ngantuk ya. Apalagi siang-siang begini ya. Kalau dulu biasanya kalau puasa libur ya. Tapi ini karena puasa terus maju, jadi kita mau nggak mau tetap kuliah ya. Ada lagi, Dek? Atau sudah cukup? Kita beristirahat bersama. Tidak ada? Ibu izin bertanya. Oke, silahkan. Ada Nuriska. Kan yang saya tahu dan yang pernah saya pelajari itu Imam Masyuyuti mengarang kitab Tafsir Jalalain juga ya Bu. Nah, Adek? yang saya Imam Masyuyuti juga mengarang kitab Tafsir Jalalain bukan? Oh iya betul. Tapi yang saya ingin tanyakan, pernah dengar kitab Tafsir Jalalain itu Imam Masyuyuti berdua dengan Imam Jalaluddin Al-Mahali ya Bu, atau gimana? Iya betul. Jadi tafsir Jalalain itu ditulis oleh dua jalal, makanya namanya Jalalaini gitu ya, dua jalal. Nah sebetulnya awalnya itu ditulis oleh gurunya, yakni Jalaluddin Al-Mahali, ya. Hanya saja beliau tidak selesai, gitu. Beliau tidak selesai menafsirkan ayat Al-Quran,
Beliau hanya menafsirkan, jadi Jalaluddin Al-Mahalli itu hanya menafsirkan surah Al-Fatihah dan surah Al-Kahfi sampai selesai. Jadi Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi belum ditafsirkan oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya adik-adik kalau baca tafsir Jalalain, surah Al-Fatihah itu ada di belakang setelah surah An-Nas. Kalau adik-adik belajar tafsir Jalalain ya. Kalau adik-adik belajar kitab-kitab tafsir kan biasanya surah Al-Fatihah itu ya sebelum Al-Baqarah. Ya. Tapi kalau tafsir Jalalain, surah Al-Fatihah itu setelah surah An-Nas. Karena memang Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan surah Al-Fatihah dan Al-Kahfi sampai selesai. Sementara Al-Baqarah sampai sebelum Al-Kahfi belum ditafsirkan, Jalaluddin Al-Mahalli meninggal gitu ya. Yang kemudian dilanjutkanlah oleh muridnya, yakni dalam hal ini adalah Jalaluddin As-Suyuti, menafsirkan surah Al-Baqarah sampai sebelum surah Al-Kahfi. Ya betul deh, memang ditulis oleh dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kalau adik-adik nih, oke, sama-sama. Misalnya nih ya, adik-adik sekarang muridnya siapa? Punya guru gitu ya. Muridnya Pak K. Fatoni misalnya ya. Dan adik-adik ini sangat menggeluti kajian bagaimana metode membaca Al-Quran yang betul-betul tartil. Dan itu mengikuti pembelajarannya Pak K. Fatoni. Misalnya begitu ya. Nah, Pak K. Fatoni punya Maisuro. Misalnya ya. Nah, ternyata ada bab yang belum dibahas oleh Pak K. Fatoni di dalam kitab Maisuronya. Misalnya begitu ya. Yang kemudian karena adik-adik ini menjadi murid yang sangat kemana-mana ngikut lah ya. Artinya betul-betul mendalami juga sebagaimana Pak K. Fatoni mendalami materi tentang tajwid, maka adik-adik bisa melanjutkan gitu ya, melanjutkan semangatnya gurunya. Dan ini yang jarang dalam konteks sekarang. Itu jarang. Murid melanjutkan karya gurunya. Itu jarang. Karena kalau sekarang itu, kalau murid ngapain melanjutin karya gurunya, mending nulis sendiri gitu ya. Jadi kalau sekarang itu murid melanjutkan karya gurunya itu sangat jarang. Kalau dulu kan misalnya tafsir Al-Muni, Al-Manar ya. Al-Manar itu juga dilanjutkan oleh muridnya. Kemudian tafsir banyak yang kita pelajari sebelumnya juga ada ya yang dilanjutkan oleh muridnya. Mafatihul Ghaib dan lain sebagainya ya. Itu kan dilanjutkan oleh muridnya. Tapi kalau sekarang ya mungkin juga karena kalau kita melanjutkan semangat pemikiran gurunya, dikhawatirkan tidak sama, mungkin begitu ya. Yang kemudian ya muridnya nanti kalau menulis ya dengan dia menulis karya sendiri gitu ya, tidak melanjutkan apa yang dilakukan oleh gurunya. Tapi semangat pemikirannya sama dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Begitu Ade Nur? Iya Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya, karena juga sudah 1:30. Karena ini juga suasananya juga beda ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Nanti insya Allah kita bertemu kembali di hari Selasa berikutnya ya. Ini berarti pertemuan 12 ya. Nanti ini sampai pertemuan ke-14 saja, habis itu kita libur ya. Baru nanti masuk sekali lagi, baru UAS ya. Kalau nggak salah seperti itu ya jadwalnya ya. Kita insya Allah akan bertemu kembali di hari Selasa berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat istirahat.